Pemirsa Pikiran Lampung TV, saat ini telah berlangsung tahapan pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Lampung, akibat dari tertangkapnya Rektor Unila Karomani bersama-sama dengan petinggi kampus lainnya, yang dijadikan tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, Ketua Lampung Corruption Watch, LCW, Juendi Leksa Utama SH, saat memberikan keterangan pers pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, mengungkapkan kepada semua pihak diminta untuk menghormati proses tersebut dan tidak mencampur adukan antara proses hukum dan urusan akademik internal Unila. Semua pihak agar dapat menjaga kondusivitas kampus Unila dalam pemilihan Rektor Unila dengan tidak mencampur adukan isu penegakan hukum korupsi yang sedang ditangani KPK, harapnya. Menurutnya, publik harus diedukasi terkait dengan pendidikan hukum yang baik berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Dalam hukum dikenal dengan asas praduga tidak bersalah yang dilekatkan pada status tersangka maupun terdakwa. Dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan wajib dianggap tidak bersalah. Sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Apalagi warga negara yang masih berstatus saksi, ujarnya. Sebaiknya kita menyerahkan sepenuhnya penetapan status tersangka kepada KPK, yang memiliki otoritas untuk menetapkan pelaku lainnya. Dan apabila semua pihak memiliki alat bukti untuk membantu KPK dalam mengungkap perkara, sebaiknya alat bukti itu diserahkan kepada penyidik KPK agar tidak berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Boleh saja kita minta KPK untuk menetapkan tersangka lain, tetapi tidak boleh menyebut nama seseorang sehingga dihakimi publik, tanpa melalui proses pembuktian dan putusan persidangan, tegas alumni Fakultas Hukum Unila ini. Reporter Raffi Baskoro melaporkan dari Bandar Lampung. Baru di Unila, dan sudah ditetapkan tersangka, yaitu adalah Rektor Pak Karomani, kemudian Pak Haryadi, dan Pak Basri, ya, Muhammad Basri. Nah, itu ada tiga petinggi kampus, kemudian ada satu pemberi suapnya. Nah, hasil dari pantauan yang kita monitoring LCW terkait di internal kampus, kemudian di tahap penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi itu, ini sangat dorongannya sangat luar biasa, dan ini memang membutuhkan perhatian yang luar biasa oleh masyarakat. Tetapi yang perlu menjadi catatan kita, dan ini juga menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat kita, bahwa kita juga harus berhati-hati untuk tidak menyebut nama-nama yang